Kabar terbaru datang dari Megawati Hangestri. Setelah menuntaskan Livoli, akhirnya Megatron resmi memastikan diri akan kembali ke Turki memperkuat Manisa BBSK. Izin dari Bank Jatim pun sudah keluar, menandai berakhirnya polemik panjang yang sempat membuat banyak pihak khawatir. Megawati Hangestri Pertiwi akhirnya angkat bicara mengenai masa depannya setelah menyelesaikan kompetisi Livoli Divisi Utama 2025 di Indonesia. Melalui keterangan resmi yang dirilis pada Jumat malam, Megawati menegaskan bahwa dirinya akan segera kembali ke Turki untuk memperkuat klub barunya, Manisa BBSK. Hal ini sekaligus menjawab spekulasi panjang yang sempat muncul di kalangan pecinta voli mengenai kejelasan status Megawati sebagai atlet profesional di luar negeri. Dalam pernyataannya, Megawati mengungkapkan rasa syukurnya atas dukungan yang diberikan banyak pihak, baik dari penggemar maupun pihak federasi. Ia menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah menjalankan kontrak dengan Manisa BBSK yang telah resmi mengikatnya untuk musim 2025 sampai 2026 Liga Voli Turki. Saya akan kembali ke Turki setelah Livoli selesai. Saya siap fokus untuk memberikan yang terbaik di Liga Internasional, ujar Mega. Pernyataan ini menjadi momen penting karena selama beberapa pekan terakhir, Megawati terus menjadi sorotan akibat polemik izin yang belum juga keluar dari Bank Jatim selaku pihak yang menaungi status kepegawaiannya. Keterlambatan izin tersebut sempat memunculkan kekhawatiran besar baik di Indonesia maupun di Turki mengenai keterlambatan Mega bergabung dalam persiapan tim. Megawati terus mendapatkan sorotan setelah namanya melambung tinggi karena penampilan impresif selama 2 musim pada Liga Voli Korea. Musim ini dia sebenarnya sudah resmi mendapatkan kontrak bersama tim kasta kedua Liga Voli Turki, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü. Namun, tak terlihat ambisi dalam diri pemain asal Jember, Jawa Timur itu. Padahal Manisa BBSK sudah akan memulai kompetisi Liga Voli Turki pada bulan Oktober ini. Akan tetapi, Megawati memilih tetap bermain di Indonesia untuk membela Surabaya Bank Jatim pada Final Four Livoli Divisi Utama 2025. Megawati akhirnya meluruskan bahwa kesepakatan yang telah tercapai dengan Manisa BBSK memberinya kelonggaran. Tak hanya itu, Megawati tampaknya juga belum kembali ke kondisi fisik terbaiknya setelah 1 musim yang melelahkan bersama Daejeon Jungkwan Jang Red Sparks. Itu bukan paksaan dari pihak manapun. Memang benar, murni dari saya tidak mau main di luar, kata Megawati. Pihak Turki tanya terus, menghubungi terus, saya sendiri mau main atau tidak, itu tergantung mood saja, tergantung saya. Tidak ada yang bisa memaksa juga. Mereka sudah menghubungi 5 kali, mereka bilang seperti, bolehlah bantu kami. Tetapi saya bilang, oke, ada syaratnya. Saya harus main di Livoli di bulan Oktober sampai November. Saat itu belum dikasih jadwalnya, terus harus main SEA Games di bulan Desember, ujarnya. Selain kondisi fisik, Megawati ingin 1 musim tidak bermain di luar negeri dan hanya tampil di dalam negeri, dari Livoli Divisi Utama, SEA Games, hingga Proliga 2026. Saya sebenarnya tidak mau main di luar tahun ini sejujurnya, kata pemain yang berposisi sebagai oposit tersebut. Habis dari Korea, mungkin ekspektasi orang ke saya tinggi, tetapi yang tahu kondisi badan cuma saya. Jadi saya memutuskan tidak mau main di luar negeri atau dimanapun untuk tahun ini. Jadi mau main di Indonesia saja, imbuhnya. Megawati bahkan membuka peluang kembali ke Korea pada musim depan. Kalau ada rezekinya, bisa kembali ke Korea, ujarnya. Melihat peraturan, Megawati bisa kembali bermain di Liga Voli Korea pada musim 2026 sampai 2027. Pasalnya, Federasi Bola Voli Korea Selatan, KOVO, telah meresmikan peraturan bebas transfer untuk pemain Asia mulai musim depan. Dewan Direksi memutuskan untuk memperkenalkan sistem bebas transfer. Demikian pernyataan KOVO melalui situs resminya. Jadi, klub boleh merekrut pemain Asia tanpa pemain tersebut harus mendaftar dan mengikuti tryout lagi. Pasalnya, format tryout dan draft dinilai membatasi pool pemain yang bisa direkrut. Masalah muncul saat pemain yang dipilih mengalami cedera di tengah musim. Klub hanya dapat mencari pengganti dari daftar peserta tryout pada musim yang sama. Selain itu, kebijakan untuk mengikuti seleksi terlebih dahulu juga kurang diminati oleh para pemain kualitas terbaik, sehingga kualitas peserta tryout Liga Voli Korea malah menurun. Manisa BBSK versus Izmirspor di pekan pertama. Kadinlar 1 Ligi 2025-2026 batal karena Izmirspor mengundurkan diri. Awalnya laga pembuka musim Manisa BBSK dijadwalkan berlangsung di Tarik Almisspor Salonu, Manisa Sabtu, 4 Oktober 2025.
Pukul 20.00 WIB. Belum ada keterangan resmi dari Federasi Bola Voli Turki, TFF, mengenai status laga Manisa BBSK versus Izmirspor. Jika Izmirspor tidak bisa datang ke Manisa tanpa alasan, Manisa BBSK berpeluang dianggap menang WO 3-0 dan meraih 3 poin. Setelah laga kontra Izmirspor batal, Manisa BBSK bakal mempersiapkan tim menghadapi Iskenderun pada 11 Oktober 2025. Manisa BBSK bakal bertandang ke kota Hatay, Turki, markas Iskenderun di pekan kedua. Kadinlar 1 Ligi 2025/2026. Pertandingan Manisa BBSK versus Izmirspor di pekan pembuka Kadinlar 1 Ligi 2025/2026 dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 4 Oktober 2025 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Namun, dalam update TFF, laga tersebut dibatalkan. Berdasarkan rilis resmi dari Manisa BBSK, laga melawan Izmirspor batal karena Izmirspor mengundurkan diri. Izmirspor yang berstatus tim promosi seperti Manisa BBSK memilih tidak berpartisipasi di Liga Voli Turki, Kadinlar 1 Ligi 2025-2026. Padahal, selama pramusim Liga Voli Turki 2025-2026, Izmirspor melakukan persiapan intensif. Mereka sempat melakukan uji coba dengan KZY Bornova, Fakif Bang Izewa, Narli Derebelde dengan mengandalkan pemain-pemain muda. Sementara itu, belum ada keterangan resmi dari Izmirspor mengenai alasan mereka tidak berangkat ke Manisa. Pihak klub juga belum memberikan pernyataan mundur dari Kadinlar 1 Ligi 2025-2026 atau belum bisa berangkat ke Manisa BBSK di pekan pertama. Jika Izmirspor mengundurkan diri dari kompetisi, statusnya sebagai peserta Kadinlar 1 Ligi 2025-2026 bakal dihapus. Namun, jika mereka hanya tidak bisa berangkat ke Manisa BBSK di laga pertama sesuai jadwal, status laga tersebut bakal dinyatakan WO untuk kemenangan Manisa BBSK. Manisa BBSK sendiri terus melakukan persiapan untuk tampil di Kadinlar 1 Ligi 2025-2026. Setelah batal menghadapi Izmirspor, Manisa BBSK bakal bersiap menghadapi Iskenderun pada 11 Oktober 2025. Di 2 pekan awal Kadinlar 1 Ligi 2025-2026, Manisa BBSK belum dapat diperkuat oleh Megawati Hangestri. Pasalnya, oposit timnas Indonesia tersebut masih bermain di Livoli Divisi Utama Putri 2025 bersama Bang Jatim. Megawati Hangestri diperkirakan baru tampil di Kadinlar 1 Ligi 2025/2026 pada pekan ketiga saat Manisa BBSK menjamu KPS Beld. Tanpa Megawati, Manisa bakal mengandalkan Tanja Grosser saat menghadapi Iskenderun di laga kedua.